Yang pertama itu adalah mengemulsi lemak, yang kedua mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air, mengaktifkan zat enzim fase, membantu absorpsi lemak di usus, membuang zat-zat sisa dan mewarnai dosis dan urin. Lalu komposisi zat getah empedu yaitu air, gas mineral, asam empedu, fosfolipid, kolesterol dan pigmen empedu atau yang disebut sebagai bilirubin dan biliverdin. Lalu ada lagi mekanisme perombakan eritosis. Eritosis yang menjadi zat bilirubin diharapkan kepada semua siswa agar memenuhi sampah yang ada di sekitarnya. Eritosit itu dari hewan tersebut diubah menjadi pigmen empedu. Buanglah sampah pada tempatnya. Terima Ada dua proses terjadi. Yang pertama bilirubin dibawa ke usus halus lalu dioksidasi menjadi urobilit dan mewarnai feses dan urin. Lalu proses yang kedua itu ada biliverdin yang disalurkan ke kantong empedu menjadi pigmen empedu. Selanjutnya ada alat ekskresi kulit. Kulit atau enzim adalah organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui keringat. Komposisi keringat adalah air, garam mineral terutama NaCl, urea, minyak asam dan sisa metabolisme sel. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat antara lain jenis kelamin, aktivitas tubuh, suhu tubuh, makanan dan kondisi kesehatan. Selanjutnya ada struktur kulit. Pertama ada epidermis, dermis atau korium, hipodermis, pori-pori, kapiler darah, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Setelah itu ada fungsi kulit. Yang pertama sebagai alat ekspresi keringat, pertahanan tubuh dari lingkungan yang merugikan fungsi kulit. Ketiga, pengatur suhu dan pengeluaran air tubuh, tempat penyimpanan cairan lemak, dan alat indera peraba. Selanjutnya ada mekanisme keringat pada kenaikan suhu tubuh. Yang pertama, kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah. Tubuh menurunkan suhu tubuh dengan fase dilatasi atau pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas. Ketiga, epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal. Selanjutnya ada mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh. Pertama, penurunan suhu tubuh menyebabkan turunnya suhu darah. Kedua, tubuh menormalkan suhu tubuh dengan fase kontraksi atau penyempitan kapiler darah di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran panas. Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, sebutkan zat yang diekspresikan pada masing-masing organ. Yang pertama, dalam sistem ekspresi pada manusia, ginjal menyaring limbah dan racun keluar dari darah. Limbah yang ginjal saring yaitu urea, garam, dan lebihan air yang kemudian akan keluar dari tubuh dalam bentuk kulit. Yang kedua, ada beberapa jenis racun yang dibuang melalui kelenjar keringat di kulit, antara lain zantogam, bisphenol, polychlorinated, biphenyl, urea, phthalate, dan bikarbonat. Tak hanya racun, kelenjar keringat di kulit juga berfungsi untuk membunuh dan membuang bakteri. Jangan juga, selain ginjal, kulit juga berperan dalam ekspresi dengan mengeluarkan air dan beberapa zat melalui keringat. Paru-paru juga berkontribusi dengan mengeluarkan karbon dioksida, gas limbah dari proses respirasi melalui pernapasan. Yang terakhir, hati melakukan ekspresi untuk mengeluarkan urea, pigmen empedu, dan racun. Bedu merupakan cairan hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6 yang mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, dan pigmen yang disebut bilirubin dan biliverdin. Dan nomor 2B, bagaimana proses yang terjadi pada paru-paru sebagai alat ekskresi. Proses ekskresi pada paru-paru melibatkan beberapa langkah. Pertama, udara masuk melalui hidung atau mulut dan kemudian melewati saluran udara atau trachea dan bronchioles menuju alveoli yang merupakan kantung udara kecil di dalam paru-paru. Di alveoli terjadi pertukaran gas di mana oksigen dan dari udara yang dihirup masuk ke dalam darah melalui kapiler paru-paru. Sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara melalui pernapasan. Setelah proses pertukaran gas, darah yang kaya akan oksigen dibawa kembali ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Sementara darah yang kaya akan karbon dioksida akan kembali ke paru-paru untuk mengalami proses pertukaran gas lagi. Proses ini terjadi secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. Selain itu, paru-paru juga memainkan peran
dalam darah. Selanjutnya merupakan bagaimana mekanisme perombakan sel darah merah pada hati sebagai organ ekstraksi. Yaitu di dalam hati terdapat sel yang berfungsi merombak sel darah merah yang sudah tua dan rusak. Sel yang demikian dinamakan sel histiosit. Sel darah merah yang tua dan rusak di dalam hati sekitar lebih dari 10 juta sel. Dalam proses perombakannya, hemoglobin dipecah menjadi zat besi, hemin, dan globin. Zat besi akan diambil dan disimpan dalam hati, yang selanjutnya akan dikembalikan tersusun ulang sehingga terbentuknya eritrosit baru. Globin akan dibentuk menjadi Hb baru, sementara hemin dipecah menjadi biliglobin dan biliverdin yang berwarna hijau biru. Zat warna empedu dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin yang berwarna kuning kecoklatan. Warna ini akan memberikan warna khas tersendiri pada feses dan urin yang kita keluarkan setiap harinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme kulit sebagai organ ekspresi. Fungsi kulit bagi tubuh manusia adalah sebagai organ ekspresi. Kulit mengeluarkan zat berlebihan dalam tubuh melalui kelenjar keringat. Zat yang diereksikan oleh kulit adalah air, garam, zat beracun, lemak, dan juga urea. Kulit juga disebut organ ekspresi karena dapat mengeluarkan kelebihan garam atau NaCl. Kelebihan garam dalam tubuh dikeluarkan melalui keringat oleh kelenjar ekrim. Namun terkadang NaCl tersebut diserap kembali jika tubuh kekurangan garam. Kulit menjalankan fungsi detoksifikasinya melalui kelenjar keringat. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung garam, minyak berlebih, air, dan zat lain yang tidak perlu. Mereka kemudian keluar dari tubuh melalui pori-pori kecil. Keringat juga membantu mendinginkan tubuh. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah kapiler pada lapisan kulit tengah, yaitu lapisan dermis. Kelenjar keringat akan menyerap air dan garam mineral dari pembuluh kapiler tersebut melalui proses osmosis dan difusi. Kemudian kelenjar keringat akan mengeluarkan cairan tersebut hingga ke pori-pori kulit. Pada kondisi normal, keringat yang dikeluarkan oleh tubuh adalah 50 ml setiap jamnya. Namun dalam kondisi-kondisi khusus, tubuh mampu memproduksi keringat hingga 10 liter per hari. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami ini adalah bahwa sistem ekspresi itu merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk menjalankan zat-zat sistem metabolisme dari tubuh seperti urea, karbon dioksida, dan air. Berbagai organ dalam tubuh seperti ginjal, paru-paru, dan kulit bekerja sama dalam proses ekspresi menjaga keseimbangan internal dan membuang zat-zat sisa. Proses ekspresi ini penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal tubuh manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.